Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarla Silviani dari kelas 6B dengan NPM 1810631050 Pada video ini, saya akan memaparkan hasil jawaban saya tentang strategi inovasi pendidikan untuk memenuhi salah satu tugas inovasi pendidikan. Pertanyaan pertama, bagaimana cara strategi pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif? Cara strategi pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif. Yang pertama, digunakan untuk menanamkan prinsip-prinsip yang perlu dikuasai untuk digunakan sebagai dasar tindakan. Selanjutnya, sesuai dengan tujuan perubahan sosial yang akan dicapai. Yang kedua, disertai dengan keterlibatan berbagai pihak, misalnya dengan adanya sumbangan dana, donatur, serta berbagai penunjang lainnya. Yang ketiga, digunakan untuk menjaga agar klien tidak menolak perubahan atau kembali ke keadaan sebelumnya. Yang keempat, digunakan untuk menanamkan pengertian tentang hubungan antara gejala dan masalah, menyadarkan adanya masalah dan memantapkan bahwa masalah yang dihadapi dapat dipecahkan dengan adanya perubahan. Pertanyaan kedua, apa saja hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam berhasilnya penggunaan strategi bujukan? Strategi bujukan dapat digunakan bila klien atau sasaran perubahannya pertama, tidak berpartisipasi dalam proses perubahan sosial. Kedua, berada pada tahap evaluasi atau legitimasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perubahan sosial. Ketiga, diajak untuk mengalokasikan sumber penunjangan perubahan dari suatu kegiatan atau program ke kegiatan atau program yang lain. Strategi bujukan tepat digunakan jika yang pertama, masalah dianggap kurang penting atau jika cara pemecahan masalahnya kurang efektif. Kedua, pelaksanaan program perubahan tidak memiliki alat kontrol secara langsung terhadap klien. Ketiga, sebenarnya perubahan sosial sangat bermanfaat, tetapi menganggap mengandung suatu resiko yang dapat menimbulkan perpecahan. Keempat, perubahan tidak dapat dicobakan, sukar dimengerti, dan tidak dapat diamati kemanfaatannya secara langsung. Dan kelima, dimanfaatkan untuk melawan penolakan terhadap perubahan pada saat awal diperkenalkannya, perubahan sosial yang diharapkan. Pertanyaan ketiga, apakah ada hubungan antara satu karakteristik dengan yang lainnya? Karakteristik inovasi antara satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan yang sangatlah erat, seperti kompleksitas. Kompleksitas atau complexity yaitu tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Yang kedua, trialabilitas. Trialabilitas atau trialability yaitu dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Pertanyaan keempat, apa faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial? Salah satu faktor yang ikut menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial adalah ketepatan penggunaan strategi. Tetapi, memilih strategi yang tepat bukanlah pekerjaan yang mudah. Sukar untuk memilih satu strategi tertentu guna mencapai tujuan atau target perubahan sosial tertentu. Pertanyaan kelima, karakteristik inovasi dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi. Menurut Everett M. Rogers, keunggulan relatif dan kompatibel
Kemukakan pendapat Anda mengenai perbedaan kedua karakteristik tersebut. Perbedaan antara relatif dan kompatibel yaitu relatif ialah berpandangan pada sejauh mana inovasi tersebut dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Sedangkan kompatibel itu sendiri berpandangan pada tingkatan penyesuaian inovasi dengan value, pengalaman, dan juga kebutuhan dari penerimanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.